kami dari Prodi Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Tulungagung. Di sini kami akan mengerjakan tugas dari matkul Pancasila tentang persepsi kekerasan terhadap seksual. Di sini kami dari kelompok 2. Kami dari kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Rojib Basam Zami. Dan saya Giomanda Faisal Ramadan. Dan saya Ahmad Arina Syihab. Di sini kita pertama-tama akan bahas tentang apa sih itu persepsi tentang tindak seksual itu. Silakan jawab. Menurut dari pendapat saya, persepsi adalah cara seseorang memahami, menilai dan memaknai suatu peristiwa berdasarkan pengalaman, lingkungan, budaya serta nilai yang dianut. Dalam konteks yang akan diterangkan pada materi ini, yaitu tindak seksual, persepsi masyarakat seringkali berbeda-beda. Ada yang melihatnya sebagai kejahatan serius, namun tidak sedikit juga yang justru menyalahkan korban atau menganggapnya sebagai hal yang sepele. Dan kemudian yang kedua, pertanyaan yang paling apa sih persepsi masyarakat terhadap tindak seksual itu? Di mata masyarakat masih terdapat beberapa persepsi yang salah. Contohnya, korban dianggap mengundang tindakan tersebut dan pelaku dibela karena status sosial atau gender. Kasus ini dianggap aib sehingga korban memilih diam. Persepsi seperti ini sangat berbahaya karena membuat korban takut melapor ke pihak berwajib, melanggar kekerasan seksual, dan menghilangkan rasa keadilan bagi kita sendiri. Dan yang selanjutnya, apa sih tindak seksual dalam persepsi Pancasila itu? Jika kita melihat dari sudut pandang nilai Pancasila, sila ke-1 yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Jadi untuk perspektif tindakan seksual ini dalam sila ke-1, setiap agama mengajarkan untuk menjaga martabat manusia. Sedangkan tindakan seksual itu bisa menurunkan martabat seorang manusia. Tindak seksual yang melanggar kehendak orang lain jelas bertentangan dengan nilai moral dan etika ketuhanan. Jika diambil dari sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, tindak seksual adalah bentuk ketidakadilan dan ketidakberadaban seseorang karena merendahkan harkat dan martabat korban sebagai manusia. Sila ketiga, persepsi yang menyalahkan korban dapat memecah solidaritas sosial. Sebaliknya, empati dan kepedulian akan memperkuat persatuan bangsa. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Dari nilai tersebut, penanganan kasus tindak seksual harus dilakukan secara adil, bijaksana, dan berpihak pada kebenaran, bukan pada tekanan sosial. Dari sila keempat ini banyak yang menyalahkan keadilan dari bentuk seperti orang yang mempunyai jabatan dan lain sebagainya. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Korban berhak mendapatkan perlindungan hukum dan keadilan tanpa diskriminasi, baik dari segi gender, status maupun latar belakang. Nah, dari sila kelima sudah jelas bahwa tindak seksual itu kekerasan seksual bisa merusak harkat martabat seseorang.
dan jika ditangani secara tidak adil bisa merugikan korban. Kemudian apa sih peran generasi muda di materi ini? Sebagai generasi muda, khususnya mahasiswa, kita harus berani bersuara melawan kekerasan seksual. Kedua, tidak menyebarkan stigma pada korban tentang kekerasan tersebut. Ketiga, menjadi agen perubahan, menyebarkan edukasi yang benar, sehingga tidak adanya terjadi kekerasan berikutnya. Nilai Pancasila bukan hanya untuk dihafal, tetapi harus diterapkan dalam sikap dan tindak nyata di kehidupan sehari-hari. Seperti itu. Kemudian bagi kalian kesimpulannya apa sih dari yang kita bahas saat ini? Kesimpulannya, tindakan seksual, kekerasan seksual itu menyebabkan nilai harkat martabat seseorang itu hilang atau turun, dan jika diarahkan pada nilai kemanusiaan, keadilan dan penghormatan terhadap martabat manusia sebagaimana yang diajarkan dalam Pancasila. Dan dalam Islam juga diajarkan agar menjauhi larangan zina, kekerasan seksual. Jadi kalau kita sudah paham tentang kekerasan seksual sebagaimana tersebut, bagaimana kalau ada yang melanggarnya, berarti itu perlu wawasan yang lebih luas lagi ya. Dan saya menambahi lagi, jika ada kekerasan seksual dan ditangani dengan cara yang benar atau persepsi yang benar, kita tidak hanya melindungi korban, tapi juga membangun masyarakat yang lebih beradab dan berkeadilan. Sekian. Mungkin cukup sampai di sini saja podcast kita hari ini. Kami dari kelompok 2 terima kasih, kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.